Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Neng Ocean, seorang penyanyi dan juga pemain film. Neng Ocean, di sini selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada santet, ada guna-guna, ada yang pakai jimat, susuk, pesugihan, dan lain-lain. Kamu punya pengalaman nggak dengan hal-hal mistis seperti itu? Ada sih. Kemarin sekitar 3 bulan yang lalu. Gimana ceritanya? Ocean kan pindah rumah baru. Terus sebenarnya sebelumnya itu sebelum ditempatin Ocean udah selamatan rumah. Tapi setelah dimasukin beberapa minggu gitu kan, ke toilet, Ocean ke toilet, ke kamar mandi itu nggak tutup pintu. Sedangkan si kunci pintunya itu ada di dalam toilet kan. Pas lagi di toilet itu pintunya itu seperti ada yang dorong gitu kan. Kalau dorongnya dari dalam, gebruk gitu, langsung kekunci. Harusnya kan kalau kekunci dari dalam kan aku yang kunci sendiri. Betul. Kan. Ini langsung kekunci otomatis gitu. Itu nggak ada tanda-tanda yang memunculkan sosok seperti apa gitu, nggak ada? Enggak sih, cuman dilihat-lihat kan emang kamar mandinya tertutup. Jadi nggak ada angin. Kalau ada angin gitu kan pastinya kelihatan kan. Itu sering kejadian seperti itu? Baru sekali aja sih. Baru sekali. Terus kakak sering dengar suara nangis-nangis di rumah yang sama? Di samping rumah itu. Di sampingnya? Soalnya samping rumah itu belum masih tanah kosong gitu. Oke. Terus kakak katanya ngelihat seperti kayak kera atau apa gitu loh, loncat-loncat di atas AC gitu. Tapi emang ada kera? Nggak ada sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak takut ya, karena peserta yang akan kita hadirkan malam hari ini adalah seorang wanita yang mengaku telah mempelajari ilmu gaib puluhan tahun. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran, kami persilahkan Nyai Kantil. Nyai Kantil. Iya. Betul itu nama Anda? Betul. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pedagang makanan, tapi juga Nyai menerima pasien. Jadi 2. Pasiennya tuh apa nih? Bagi orang-orang yang sakit tidak wajar, itu biasanya datang ke Nyai. Dan juga yang mereka terzolimi. Itu rata-rata pasien Nyai itu seperti itu. Oke, kalau begitu datang ke Nyai, apa yang Nyai lakukan biasanya? Biasanya kita deteksi dulu, orang ini sakit sesungguhnya atau bukan. Itu kan harus kita tahu. Kalau sakit sesungguhnya? Ya kita anjurkan untuk ke dokter. Tapi kalau sakit itu bukan sesungguhnya, baru berhadapan dengan Nyai. Gitu. Apa yang Nyai lakukan? Misalkan mereka udah berobat ke dokter, ke rumah sakit manapun, dan dokter itu mengatakan, tapi nggak sakit. Tapi kok badan orang ini bisa sampai yang kurus kering, atau mereka juga seluruh tubuhnya korengan gitu, tapi dokter bingung. Apa yang mesti dilakukan? Apa ini obatnya? Lalu apa yang Nyai lakukan?
Biasanya Nyai itu cari hari yang tepat. Misalkan hari lahirnya. Udah dideteksi, kita janjian, oh hari lahir kamu ini misalkan hari Rabu, malam Rabunya kita ritual di situ. Itu berarti menggunakan makhluk-makhluk gaib gitu untuk melakukan penyembuhan atau seperti apa, Nyai? Iya, sambil juga ada makhluk gaibnya dan secara ini juga ada obat-obatan secara tradisionalnya. Jadi ada dua hal. Oke, makhluk-makhluk gaib itu datang dari jimat kah atau ritual kah atau dikasih orang atau turun-temurun? Turun-temurun. Jadi Nyai itu mendapatkannya bukan dengan belajar. Tapi diwariskan? Diwariskan. Pernah melihat langsung sosoknya? Ya memang udah sehari-harinya. Dari kecil pun Nyai seperti itu. Baik, Nyai, tujuan Nyai datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa sebenarnya? Bercerita, pengalaman, agar orang itu bisa menempatkan diri. Seandainya dia berbuat menyakiti orang itu, mau nggak dia seperti itu? Misalkan orang disantet, ya kan? Bagaimana rasanya orang disantet itu? Nah itu tugas Nyai. Jadi orang ini kita sembuhkan, tinggal kita tanya, kamu mau apa? Saya mau kembalikan Nyai kepada orang yang mengirim. Nah Nyai tinggal melakukan. Bisa itu? Bisa. Oke, baik. Nyai mudah-mudahan bersedia untuk cerita semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nyai Kantil, terlahir pada tanggal 1 September 1968. Sosok yang tegas, namun keras. Saya melihat dia banyak membantu orang lain. Namun, tidak sedikit orang yang menderita karena kemampuannya. Kemarahannya akan sangat membabi buta. Saya melihat sosok macan putih dan siluman naga. Halo. Selamat malam, Selamat Roy. malam, Bang. Halo. Selamat malam. Halo, silakan duduk. Terima kasih. Nyai Kantil, tanggal 1 bulan 9, 1968. Betul. Nyai Kantil adalah seorang praktisi bisa dibilang paranormal, lalu kemudian bisa mengobati dan juga bisa mengirimkan santet, mendapatkan makhluk gaib yang membantu prakteknya dan itu diwariskan. Malam hari ini mau sharing, mau berbagi dan mudah-mudahan membuka mata dan hati orang supaya tidak melakukan santet, begitu ya? Iya, betul. Saya entah kenapa ya, saya tidak menjudge orang juga ya dari penampilan. Tapi kalau saya lihat Nyai, itu memang sosoknya mistis sekali ya. Memang, mohon maaf saya bertanya Nyai Kantil, ini setiap hari dandannya begini ya? Waktu-waktu tertentu, misalkan dalam acara atau undangan, itu Nyai memang seperti ini. Tapi kalau untuk keseharian, tidak. Oke. Tadi Nyai bilang katanya ada makhluk gaib yang diwariskan dan sehari-hari sudah bisa komunikasi dan berinteraksi langsung dengan Nyai. Apakah Roy melihat sosok itu ada di sini atau gimana, Roy? Saya menggambarkan sosok yang aneh sekali sebenarnya ya. Sosok harimau, betul ya Nyai. Dan sosok-sosok lain. Saya tuh, kita bertiga tuh nggak pernah ngejudge partisipan. Pokoknya saya tuh membaca pikiran Nyai. Kayaknya Nyai itu takutnya tahu kan maksud aku apa? Takutnya kita nggak pernah nggak percaya juga, percaya. Cuma hanya saja Nyai harus hapus pikiran Nyai Kantil tentang Bayu berpikir apa, kita berpikir apa. Saya membaca Nyai Kantil ini berpikir tentang kita nih kayaknya takutnya nggak percaya, takutnya itu Kita nggak ada niatnya untuk tidak percaya dan meremehkan begitu ya.
Saya membaca itu di Nyai Kantil sekarang. Dan saya membaca ada sosok harimau dan sosok ular, tapi kayak berkepala manusia. Apabila saya menyediakan medium, apakah Nyai bisa mempraktekannya? Kah? Maksudnya seperti apa contohnya? Menyantet orang atau Menyediakan maksudnya? Bisa. Untuk praktek santet Praktek gitu ya. yang ya, saya ingin tahu seberapa bisanya gitu. Saya Tahu kemampuannya seperti apa biasa yang dilakukan begitu kan? Iya, tapi bukan berarti ini unjuk gigi. Bukan. Atau unjuk ini, tapi hanya sharing. Saya mencium aroma kalau Nyai Kantil datang sini untuk bercerita dan sharing apa yang telah terjadi. Sebenarnya di dunia ini ternyata nggak cuma hitam, ternyata ada putihnya juga. Seperti itu yang aku bisa maksud. Saya pengen kembang 7 rupa dan kepala orang, tengkorak. Bisa disiapkan? Bisa disiapkan. Oke. Disiapkan oleh Nyai atau Saya dari sini? Sudah ada tim yang nyiapin. Apa Saya Nyai akan bawa? mencoba. Untuk peralatan Nyai bawa lengkap. Iya, nanti Nyai tunjukkan juga ya. Di sini juga Nang Roy, Nyai itu mau Roy seperti aja. Roy aja. Nyai menyantet itu bukan dari sisi Nyai jahat sama orang, tapi Nyai itu ingin mereka yang menyantet itu merasakan bagaimana disantet itu tujuan Nyai. Tapi Nyai yang Nyai kirim santet itu, mereka itu kondisinya seperti apa Nyai? Setelah dikirim santet oleh Nyai. Mereka Ya. ya yang seperti pasien Nyai rasakan. Seperti apa biasanya? Misalkan ada satu pasien Nyai dibuat tidak bangun 2 tahun di tempat tidur. Sampai tinggal kulit sama tulang. Tapi Nyai, itu kalau lakuin itu kan ngerasa bersalah ya. Iya, tapi juga ingin orang itu jangan melakukan itu. Kalau tidak ingin dia pun dapat seperti itu.